Ini. Hah? Lain. Halaman berapa Juni? 29. Oh, halaman 29. 29 masih lah, masa? Kali 50 di atas sudah. Oh iya. Yang di atas nih. Halaman 52. Oh, 54. Oh, inilah qaidatun ukhra nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun ukhra tata'allaqu bil ta'rifi wa tankiri. Kaidah yang lain semalam sudah ada kaidah pertama tentang ma'rifah dan nakirah. Jadi Quran itu ada kalanya ma'rifah, ada kalanya nakirah. Kalimatnya itu kalimat ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Isim yang ada alif lamnya. Jadi isim ma'rifah itu diantaranya isim yang pakai alif lam, isim yang beridofat, nama-nama orang, semua nama orang, nama tempat atau nama negara, atau isim isyarah. Hadhihi itu isim isyarah. Itu semuanya ma'rifah. Nah, ini kaidah yang lain berhubungannya ma'rifah dan nakirah. Idza dzukiral ismu marrataini, apabila isim dua kali disebut. Isimnya dua kali disebut. Arti isim itu kalimat yang mengandung arti benda. Isim ngarannya. Jadi yang kita omongi setiap hari, setiap detik tidak lepas dari tiga. Kata benda, kata kerja, kata sambung. Kata benda, kata kerja, kata sambung. Kata benda, kata kerja, kata sambung. Kata benda isim, kata kerja fi'il, kata sambung huruf jar, kata sambung. Isim isyarat, kata sambung. Isim mausul, kata sambung. Karena aku datang dari itu sambungannya ada. Dari pasar kah, dari rumah kah, itu ngarannya kata sambung. Apabila disebutkan isim maka ada dua kali, maka isim itu disebut dua kali. Bagaimana caranya? Falau arba'atu ahwalin. Kalau isim disebut dua kali maka ada empat cara, empat keadaan. Li'annahu imma ayyakuna ma'rifataini, karena bahwasanya ada kalimatnya itu, kalimat isimnya itu dua ma'rifah. Artinya ma'rifah, kalimatnya ma'rifah, ada alif lamnya tadi, atau nama orang atau yang berisandar dua kali disebutkan. Au nakirataini, atau nakirah. Nakirah itu isim yang bertanwin, tidak ada alif lam, bertanwin, nakirah ngarannya. Misalnya baitun, nakirah. Kalau menjadi ma'rifah, al baitu. Baitun nakirah, al baitu ma'rifah. Madrasatun nakirah, al madrasatu ma'rifah. Kitabun nakirah, al kitabu ma'rifah. Al awil awwalu nakiratan wa tsani ma'rifatan, atau yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Aw bil aksi, atau palingannya, yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah. Fa'ingkana ma'rifataini, maka jika kalimatnya dua ma'rifah, fatsani wal awwalu ghaliban, maka yang kedua yang dimaksud itu kebanyakan. Jadi artinya itu kalimat yang kedua yang mengandung makna menerangkan kalimat yang pertama. Contohnya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kan masih umum sifatnya, jalan yang lurus. Jadi diterangkan jalan lurus itu apa? Siratal ladzina, yaitu jalan-jalan. Alladzina, orang-orang. An'amta, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah mendapat nikmat? Siratal ladzina an'amta, yaitu Nabi Muhammad. Orang beriman itu semua mendapat nikmat. Pertama nikmat iman. Banyak orang susah payah supaya masuk Islam. Keluarganya kah karena kada suka, atau lingkungannya kada suka. Banyak orang anak masuk Islam pada ngalih banar, berat ujiannya. Kalau kita nih alhamdulillah
Islamnya dari dalam parut, dari keturunan. Nah, itu suatu nikmat yang besar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Al-mu'minun, orang beriman. Al-muttaqun, orang yang takwa. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang Engkau murkai, yang Engkau benci. Siapa itu jalan? Al-maghdub itu al-yahud. Orang Yahudi itulah al-maghdub, yang dimurka Allah. Kenapa dimurka Allah orang Yahudi? Padahal Yahudi itu keturunan Bani Israel. Bani Israel itu berasal dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu abal Israel. Bapaknya Israel adalah Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub, di bawah Nabi Yakub ngarannya Israel. Kenapa keturunannya itu ada yang membangkang? Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, mereka membunuh para nabi. Jadi banyak nabi-nabi yang dibunuhnya oleh pengikut Yahudi. Jadi tidak semuanya kalau Nabi Yakub keturunannya itu yang dibunuh, nabi-nabinya ini dibunuh oleh bebuan Yahudi. Makanya Allah murka. Jadi kalau beranggapan kenapa jangan membenci Yahudi? Bukan Yahudi nabi-nabi yang terdahulu, nabi-nabinya dibunuhnya. Nabi Yahya misalnya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, ada nabi-nabi yang lain dibunuhnya juga. Kenapa jadi dibunuh? Mereka tidak suka berakidahkan tauhid. Ini hendak supaya Uzair ibnullah, supaya beranggapan bahwa Uzair itu anak Allah. Dan orang Nasrani berkata Isa ibnullah. Nah, kalau ketemu 4 itu dibunuhnya. Nah, itulah. Jadi murkanya Allah tuh bukan kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh punya anak 2. Pertama Ismail, lahir pertama dari Ibu Hajar, istri yang kedua. Yang kedua Ibu Sarah yang beranak Ishak. Ishak punya anak ya Yakub. Nah, terus ke bawah ini menjadi nabi dan rasul. Tapi nabi-nabinya dibunuhnya oleh Yahudi. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa membenci Yahudi itu dosa. Bukan Yahudi yang terdahulu nabi-nabinya, tapi pengikut Yahudi lah. Wah, ini ada orang berpendapat kenapa ya ini sampai orang anak Palestina tuh dibelah parutnya bayinya tuh, dibelah parut di hadapan mamanya abahnya, saking kejamnya Yahudi. Nah, itu selalu dimau. Jadi al-maghdub itu adalah Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang menyesatkan. Siapa itu? Nasara. Jadi Nasrani ad-dallin, Nasrani, al-maghdub Yahudi. Jadi Nasrani itu orang yang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Ajaran Injil, kitab Injil itu dirubahnya oleh Paulus. Dirubahnya total. Yang asalnya apabila berzina dirajam sesuai dengan syariat Islam. Tapi dirubahnya apabila membayar denda sekian lawan Paulusnya tuh bebas, atau dibuati hitam di sininya, dibuati warna hitam, diarak di jalanan. Itu sudah kan berdosa lagi, diulah-ulahnya seorang. Jadi ajarannya itu bujur, cuman dirubahnya. Makanya ad-dallin yuharrifuna al-kalima mawadhi'i, mereka mengganti huruf-huruf Injil itu digantinya ma'aqalu, sesuai dengan akalnya. Kalau akalnya ini bagus, ya akalnya diganti. Nah, gitu. Jadi ad-dallin orang yang sangat menyesatkan. Al-maghdub orang yang dimurka. Jadi menerangkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi syirat pertama itu dijelaskan oleh syirat yang kedua, yaitu jalan orang yang Kau beri nikmat, yaitu para nabi dan rasul dan orang-orang muslim, mukminun dan orang soleh, dan bukan jalan yang dimurka Allah, yaitu jalan orang Yahudi dan orang yang menyesatkan orang Nasrani. Jadi kalimatnya situ menjelaskan kalimat yang kedua. Fa in kana ma'rifata ini, maka jika keduanya ma'rifah.
Ma'rifah itu tadi apa? Kalimat yang balik lam, kalimat yang bersandar, nama-nama orang, nama-nama tempat, itu ma'rifah. Huwal awwalu ghaliban. Yang pertama adalah yang kebanyakan. Dalalatan al-ma'hud alladhi huwal aslu fil lami awil idhafati. Itu menunjukkan atas alif lam ahdiyah yang asalnya itu pada lam atau bersandar kalimatnya. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, sirat adalah ma'rifah. Jadi menjelaskan siratal ladzina, yaitu jalan-jalan orang yang kau telah beri nikmat alaihim atas mereka, orang beriman, orang-orang soleh, para nabi dan rasul. Wa qihimus sayyiati wa manittaqis sayyi'ah. Nah, ini menjelaskan kalimat sayyi'at dengan yang ayat yang kedua. Wa qihimus sayyi'at, peliharalah atau takutilah kejahatan. Wa man taqis sayyi'at, dan orang yang takut kepada kejahatan. Nah, jadi jelaskan yang kedua, as-sayyi'at. Wa in kana nakirataini, jika kalimat keduanya itu nakirah. Nakirah tadi bertanwin, tidak pakai alif lam. Fatani ghairul awal ghaliban, yang kedua itu menjelaskan. Wa illa lakanal munasibu, dan jika tidak adalah kalimat yang sesuai wa ta'rifu, yaitu menjadikan ma'rifah binaan al kawani mahudan sabiqan, atas keadaannya alif lam ala hadi, seperti keterangan yang terdahulu. Nahu Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kamu, Allah yang telah menjadikan kamu. Jadi kalimat khalaqa maknanya menjadikan, tapi Allah badi'us samawatil ardh, badi' Allah menjadikan juga. Jadi kalimat menjadikan itu banyak. Kalau al-badi' Allah menjadikan, tidak ada contoh sebelumnya. Jadi al-badi' menjadikan sesuatu tidak ada sebelumnya. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kamu, min dha'fin, dalam keadaan lemah. Min dha'fin, seperti air sperma itu lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin, kemudian Allah jadikan setelah lemah. Nah, sama kalimat dha'fin yang pertama, dha'fin yang kedua. Setelah lemah, kuwatan, menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kemudian Allah jadikan setelah lemah menjadi kuat. Sudah lemah menjadi, sesudah kuat menjadi lemah, wa syaibah, dan tua. Jadi ada kalimat dha'fin 3 kali. Dha'fin, dha'fin, dan dha'fin. Dha'fa ada 3. Fa innal murad bid-dha'fil awal, maka yang dimaksud dengan dha'af, lemah yang pertama, an-nutfah. Jadi Allah menjadikan kamu dari setitik air mani. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dha'f yang kedua, at-tufuliyah. Setelah jadikan air, tadi Allah jadikan air mani, kemudian menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Airnya tadi menjadi kuat, menjadi berbentuk bayi janin, tufuliyah. Wasalith yang ketiga, dha'fan min ba'di quwwatin dha'fa, setelah kuat menjadi lemah. Asy-syaikhukhah, menjadi tua bangka. Menjadi tua bangka. Jadi wasyaibah, dan menjadi tua. Jadi asy-syaikhukhah menjadi tua bangka. Jadi artinya dari air mani menjadi janin, setelah lahir lawas berjalannya waktu, akhirnya kita menjadi kakek-kakek, menjadi ninik. Jadi kalimat-kalimat pertama dha'fin, yang pertama air mani, dha'fin yang kedua janin, dha'fin yang ketiga menjadi tua bangka, akhirnya wafat. Jadi perjalanan manusia pertama air, yang kedua berproses di dalam janin mama menjadi tufulia, berbentuk bayi. Kemudian setelah keluar menjadi bayi, anak, terus menjadi tua, akhirnya wafat.
Jadi kalimat dhafin yang kedua, yang ketiga itu tuha bangka. Ini hebatnya kalimat apa tuh firman Allah. Jadi kalimat dhafin yang pertama beda mana yang kedua beda mana yang ketiga. Wa qad jitamal qismani fi qouli ta'ala, dan sungguh terkumpul dua macam. Kalimatnya terkumpul dua, sama kalimatnya dua. Fi qouli ta'ala pada firman Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi ada kalimat usrun yusrun. Usrun yusrun diulang-ulang. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fal usru tsani, maka kalimat usrun yang kedua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fal usru yang kedua huwal awwal. Maka kesusahan yang pertama huwal awwalu, yaitu yang huwal awwal, maka yang kedua itu maknanya yang pertama. Maka sesungguhnya kesusahan, maka yang didapat dua kemudahan. Yusron. Jadi kalimatnya itu usrunnya yang kedua itu menerangkan yang pertama. Jadi kesusahan sekali diberi oleh Allah kemudahan dua kali. Walihada qala Allah qala sallallahu alaihi wasallam fil ayah. Dan karena ini Rasulullah SAW bersabda pada ayat yang berbunyi la yaghliba usrun yusraini. Sungguh mengalahkan satu kesusahan menjadi dua kemudahan. Jadi susah sekali mendapat dua kemudahan. Kita seharian misalnya begawi, kayaknya panennya banyak mana ada panen? Iyalah. Sehari aja panennya sampai seminggu belum habis juga. Mengatamnya seorang kan ini mengatam. Gitu. Jadi kita hati-hati dalam mengajarkan qala. Qala Allah Ta'ala, berarti yang dibacakan itu apa yo? Al-Qur'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang akan dibacakan apa yo? Hadis. Wa qala al-ulama, berarti bukan Quran, bukan hadis, tapi perkataan ulama. Wa qala al-hukama. Nah, jadi jangan sampai karena membaca Quran seakan-akan hilang firman Allah diganti lawan kalimat Nabi, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca alam nashrah laka sadrak, itu bukan perkataan Rasulullah, itu adalah firman Allah. Wah, ini dicari-cari apa nggak namanya lah, agama seakan-akan agama ini akan diadu, diputar-putarnya supaya kita ini bodoh. Ini banyak Quran Nabi jamnya bersabda. Kayaknya banyak tuh yang sekarang viral di Zaitun tuh. Ini baca khutbah qala Rasulullah sallallahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Padahal soalnya qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dinisbahkan kepada Nabi, bukan dinisbahkan kepada Allah. Seakan-akan kayaknya itu Quran itu perkataan Nabi ya, bukan firman Allah. Karena kalau orang nggak membahas tuh berdiam aja, orang berdiam akhirnya. Tapi alhamdulillah banyak ulama-ulama kita yang masih pengarangnya tuh masih menjaga Al-Quran, seperti Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, dibantah terang sejelas-jelasnya. Dipadahkannya lagi sholat itu boleh beranggang-ranggang ujarnya. Dia mengambil firman Allah kayak ini, ya ayyuhalladzina amanu tafassahu. Hampir di situ membaca orang beriman, berlonggar-longgarlah kamu. Jangan disambungi, kan ada sambungannya. Siap saya. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa semuanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Beranggang-ranggang kamu fil majalis. Di majelis zikir, nang kayak ini nah, beranggang-ranggang. Bukan Quran itu menerangkan di dalam sholat. Jadi paling-palingnya astagfirullahaladzim.
Karena kan tidak yakin tahu bahwa itu salah. Apalagi. Aduh. Jadi ayatnya itu dibawa untuk sholat. Padahal itu bukan untuk sholat. Tafassau itu untuk majelis zikir. Waktu kita dudukan kayak ini juga jangan panas barang langgang. Tapi waktu sholat sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Ratakan dan luruskan, rapatkan. Maka kesempurnaan sholatlah ketika barisannya rapi, rapat. Itulah kesempurnaan sholat. Ini diartikan macam-macam. Naudzubillah min dzalik lah. Alhamdulillah dengan adanya belajar kita tahu oh itu orang membunguli. Jadi Islam ini akan dikerusut. Yang kayak apa tuh lah? Yang kayak kita jukung bisi jukung. Ada bisi pengayuh. Pengayuh itu cukup situ aja, jangan dihalusi lagi nang kayak lidi jadinya. Aduh, dihalusi. Jadi fikih itu memang luas. Tapi fikihnya itu kan sudah ada hadis Nabi jelas sudah. Kada kau lagi ditambah-tambah dikurang-kurangi. Ini pantang-pantang fikih itu luas di adu campur aduknya lawan kalimat lain. Nah, jadi ini kalau melihat kan orang-orang yang ingin maju Islam itu nama mensyubhatkan. Syubhat itu artinya Islam itu seakan-akan samar-samar. Sampai situ dulu lah. Ar-rabi'u at-taksir lain lah. At-talith at-ta'zim lah. Yalah itu lah ini. Bukan. Kalau Allah SAW fil ya Halaman berapa? Halaman 50 tadi lah. 54. Oh 54. Nah, apa wa in kan lawan nakiratan lah wa tsani ma'rifatan sampai situ dulu. Nah, kita belajar nahwu. Bawa nahwunya lah. Ya, kita buka. Bawalah. Nahwunya. Ada di bawah. Sorry. Hah? Kan ada di bawah situ. Kan esok kau cari apa? Alhamdulillah. Masih banyak lah yang bisa menyerang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu boleh Juni? Ada bawa? Terus isaf sama dua-dua gandeng aja. Jurmiyah boleh. Itu dua gandeng dua-duanya buka. Jurmiyahnya buka, isafnya buka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.